Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita masih belajar tentang cuaca. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna perubahan cuaca. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui makna dan unsur dalam membuat kalimat efektif. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini termasuk ke dalam tema 5, subtema 2 pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mengetahui makna dari perubahan cuaca, ayo perhatikan gambar berikut. Cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan, serta cuaca hujan. Dari gambar tersebut, apa sih perubahan cuaca? Perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Keadaan cuaca antara wilayah satu dan wilayah lainnya berbeda yang dipengaruhi banyak hal, di antaranya perbedaan suhu udara dan kelembaban udara. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengetahui perubahan cuaca, penting untuk mengetahui perakiraan cuaca. Apa sih perakiraan cuaca? Perakiraan cuaca adalah perkiraan tentang keadaan cuaca yang akan terjadi. Lembaga yang memberikan informasi perakiraan cuaca di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disebut dengan BMKG. BMKG mengumpulkan data dan satelit cuaca dan radar cuaca. Satelit di luar angkasa memotret dan merekam pergerakan awan dan kecepatan angin. Lalu informasi tersebut digunakan untuk memperkirakan cuaca beberapa hari mendatang. Nah, dalam perakiraan cuaca, keadaan cuaca biasanya digambarkan dengan simbol atau gambar seperti berikut. Cerah biasanya dilambangkan dengan gambar matahari. Berawan biasanya dilambangkan dengan gambar awan dan matahari. Mendung biasanya digambarkan dengan awan hitam, sedangkan hujan digambarkan dengan awan hitam dan air rintik-rintik. Nah, akhir-akhir ini cuaca seringkali tidak menentu. Cuaca pada pagi hari cerah, namun pada sore hari turun hujan lebat. Hal ini biasanya terjadi pada musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Nah, perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Akibatnya, tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasanya diderita akibat perubahan cuaca antara lain sakit tenggorokan, flu, dan batuk. Perbanyaklah makan buah dan sayuran untuk menjaga kesehatan tubuh serta lakukan olahraga secara teratur dan perbanyak minum air putih ya anak-anak. Nah, kalian tadi sudah membaca teks yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Teks tersebut menggunakan kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun dengan unsur yang utuh dan tepat. Nah, untuk membuat kalimat efektif itu perlu aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur utama kalimat yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu, sedangkan predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contoh, Ani belajar. Ani sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Aturan yang kedua yaitu menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Lalu aturan yang ketiga yaitu kalimatnya ringkas atau hemat kata. Menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan saja. Contoh,
Ani masuk ke dalam ruang kelas. Dalam kalimat tersebut itu tidak efektif kata dalam, ya. Jadi langsung saja Ani masuk ke ruang kelas. Jadi itulah kalimat efektifnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.